Kalau dari Anda sendiri, mungkin boleh di-sharing pengalamannya, apa yang membuat Anda ingin terjun ke dunia pertanian atau ke industri ini? Apa yang menarik dan artinya sudah hal-hal apa saja yang sudah dilakukan oleh Anda? Eee, baik, Bu, sebelumnya, saya memang dari keluarga dengan latar belakang petani ya, Bu. Dari mulai orang tua saya, kakek saya, buyut saya pun seorang petani gitu ya, Bu. Eee, Sebenarnya jadi untuk pertanian sendiri, dari saya itu udah melekat dari kecil gitu ya, Bu, ya, setiap hari melihat pertanian itu sendiri. Nah, pada awal masa keluar sekolah tuh saya kan dari dulu tuh masuk di sekolah pertanian ya, Bu. Awalnya saya tuh tidak ingin tertarik lagi untuk melanjutkan pertanian atau sekolah di pertanian. Tapi, karena ada hal lain untuk masuk ke jurusan lain waktu itu memerlukan biaya yang sangat tinggi, Bu, di sekolah itu, akhirnya saya, memutuskan untuk, "Oke lah, saya masuk dan belajar pertanian." Ternyata setelah saya ikuti pembelajaran pertanian, ternyata banyak hal-hal yang memang, berbeda gitu, nggak hanya cuman, nyangkul atau menanam seperti itu saja, tetapi banyak lagi yang bisa kita ambil pelajarannya. Setelah saya lulus, saya sedikit, banyaknya lebih tahu gimana pertanian itu, Bu, dari segi misalkan mulai kita tuh mau milih pemasarannya kemana, apakah ke pasar tradisional, ke supermarket, ke restoran, ke hotel, dan segala macam. Saya coba, budidaya sendiri, Bu, di kebun saya ada beberapa, petak lahan yang diurus sama orang tua saya, lahan sewa. Di situ saya mulai program, mulai budidaya, saya bertemu dengan, beberapa pengusaha sayuran ya, Bu, saya mencoba mengobrol. Nah, dari situ saya mencoba menawarkan apa yang, saya budidaya di, kebun saya itu. Nah, setelah saya pelajari dan saya ikutin, usaha itu, Ibu, jual ke sana dengan waktu itu pihak perusahaan, untuk menyuplai ke beberapa supermarket. Nah, di situ saya mulai tertarik nih, wah, pertanian ini nggak cuman hanya mencangkul gitu, tapi bisa lagi lebih banyak menguntungkan bagi kitanya. Nah, karena di lingkungan saya pun, hampir semua rata-rata petani ya, Bu, saya itu melihat banyak sekali potensi-potensi yang bisa dikembangkan di, lingkungan saya atau di tempat saya di Cianjur ini. Di situ saya ingin bertekad, wah, saya ingin, kayak perusahaan-perusahaan ini yang orang-orang Jakarta kayak mereka buat bisa supply ke supermarket, restoran, segala macam. Di situ saya mulai berusaha belajar, mengembangkan gimana sih bisa biar saya bisa, langsung supply Ya. nih hasil pertanian saya dan teman-teman petani yang lain, supaya bisa langsung masuk ke supermarket dan ke restoran yang ada khususnya di Jabodetabek. Alhamdulillah sampai saat ini, saya bisa menyuplai ke beberapa supermarket yang ada di Jabodetabek dan beberapa, restoran dan hotel yang ada di Jabodetabek tersebut. Mas Fahmi, kalau dari Anda sendiri melihatnya seberapa penting pendidikan pertanian ini untuk kemudian bisa berpraktek atau bekerja begitu atau menggeluti wirausaha di dunia tani ya seperti yang mungkin saat ini Anda jalani begitu Mas Fahmi? Untuk pendidikannya sendiri memang, sangat penting ya. Kita harus mempelajari dulu bagaimana caranya budidaya, terus kita juga harus, riset dulu nih hasil budidayanya kita tuh mau kita jualnya ke mana, apakah ke pasar tradisional, ke supermarket, ke restoran. Nah, di situ, baru nantinya kita bisa, mendapatkan hal lebih gitu untuk, kita bisa udah tahu pasarnya kemana gitu. Jadi untuk, pendidikannya ini, pengetahuannya ini benar-benar sangat penting banget gitu, pendidikan sebelum kita untuk memulainya. Nah, untuk memulainya ini pun, para petani sekarang tuh, para petani muda khususnya harus, tertarik dulu ke pertanian itu bagaimana. Nah, setelah nantinya tertarik, maka akan menyukai. Nah, setelah bisa menyukai pertanian itu sendiri, maka kita bisa mampu mengeksplor bagaimana pertanian itu sendiri dan bagaimana kita bisa menghasilkan
cuan yang lebih besar lagi atau keuntungan yang lebih besar dari pertanian ini sendiri. Baik Mas Fahmi, terkait dengan usia ya atau boleh dibilang untuk kaum milenial, Gen Z begitu ya. Anda melihatnya apakah juga ada bantuan atau dukungan dari pemerintah lalu juga terkait edukasi ya mungkin ada juga banyak atau sebagian dari kita yang ingin bergelut atau berwirausaha di dunia tani tapi bukan lulusan sarjana pertanian begitu artinya apakah ada edukasi-edukasi dari pemerintah lalu juga apakah ada bantuan pendanaan yang lebih mudah begitu bagi kaula muda untuk kemudian bisa berwirausaha di dunia tani? Untuk dari pemerintah sendiri, alhamdulillah sampai saat ini kami di sini selalu dibimbing oleh Dinas Pertanian Cianjur khususnya dari para penyuluh-penyuluhnya bagaimana cara mengatasi hama penyakit, terus bagaimana cara mendapatkan pupuk subsidi. Alhamdulillah sampai saat ini khususnya di wilayah Cianjur ini masih dibantu oleh para PPL atau penyuluh yang ada di sekitar saya di sini. Nah, sebenarnya untuk pertanian ini tidak hanya yang berpendidikan di pertanian saja ya, tetapi di luar juga atau bukan yang pertanian juga bisa gitu untuk melakukan pertanian ini. Karena pertanian ini ilmunya yang sangat luas, bisa didapatkan di mana saja, hanya tidak perlu di bangku sekolah. Saya juga Bu, hanya lulusan SMK. Saya banyak belajarnya dari petani-petani yang udah berjalan dan untuk pemasarannya saya banyak belajar dari pengusaha-pengusaha yang sudah menyuplai banyak sayuran ke yang berbagai wilayah di Indonesia ini.